Dalam perang atau pertempuran, pesawat tempur menjadi prioritas yang sesungguhnya. Pesawat tempur tidak hanya bisa berperang di udara, tetapi juga bisa menyerang musuh di darat. Inilah pesawat tempur bersejarah, yang mampu menjatuhkan 100% musuh dan tidak pernah kalah dalam sejarah pertempuran. Selamat datang kembali di channel Komando Militer. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komando Militer. Sejak beberapa dekade, F-15 adalah pesawat prioritas yang menjadi garda terdepan bagi beberapa negara maupun Amerika Serikat. Dalam sejarah pertempuran, hanya pesawat F-15 yang mampu menyapu semua musuh-musuh tangguhnya. Pesawat tempur buatan Amerika ini juga mendominasi 100% kemenangan. Hingga saat ini masih banyak negara-negara yang mengandalkan pertahanannya dengan F-15. Sebelum adanya pesawat tempur siluman generasi kelima, saat ini F-15 menjadi rajanya. Walaupun F-15 termasuk pesawat generasi keempat, tetapi banyak para pengamat militer meragukan kemampuan pesawat generasi kelima sekarang mampu mengalahkan F-15. Sekilas pesawat F-15 Eagle seperti pesawat F-14 Tomcat. Tapi jarang kita melihat McDonnell Douglas F-15 Eagle, karena keduanya terlihat mirip, memiliki dua mesin kembar dengan dua sayap di belakang. Kemampuan pesawat McDonnell Douglas F-15 Eagle adalah kecepatan. Masuk kategori pesawat segala cuaca dan pertempuran di udara tetapi dengan sayap tetap. Sedangkan F-14 Tomcat memiliki sayap variabel. Desain McDonnell Douglas F-15 Eagle dimulai tahun 1967 dan baru dimasukkan di Angkatan Udara pada tahun 1976. Dalam 100 pertempuran, pesawat tipe ini tidak pernah kalah. Pertempuran terbesar terbaik dimenangkan dipegang oleh Angkatan Udara Israel. 4 negara yang memiliki skuadron terbesar F-15, Jepang, Israel dan Saudi Arabia. McDonnell Douglas F-15 Eagle dirancang untuk pertempuran udara dan serangan bom ke darat. Tetapi produksi F-15 Eagle tidak terlalu banyak. Amerika memiliki 254 pesawat dengan model F-15A, B, C, dan E, dan sebagian telah dimodernisasi. Israel hanya memiliki 43 pesawat sejak masuk di Angkatan Udara dengan jumlah 14 pesawat F-15A, B, C, dan D. Jepang memodifikasi pesawat F-15 menjadi Mitsubishi F-15J dan F-15DJ. Sedangkan Arab Saudi memiliki 70 F-15C dan D. Pengembangan F-15 dipertahankan oleh Angkatan Udara Amerika sampai tahun 2025, setelah diumumkan pada tahun 2017. Dan produksi F-15 baru berakhir sampai akhir tahun 2019 atau 47 tahun setelah pesawat dibuat. Kebutuhan F-15 ketika pertahanan Amerika menginginkan pesawat murah dengan dua kemampuan manuver. Menggantikan kemampuan A-4 Skyhawk dan LTVA-7 Corsair untuk pertempuran udara, dan gabungan kemampuan pengeboman seperti Northrop F-5. Sejarah F-15 ketika tantangan muncul dari negara Soviet. Tahun 1967 Soviet memiliki pesawat pencegat Intercept Mikoyan Gurevik MiG-25. Dirancang untuk terbang tinggi sampai kecepatan supersonik. Target pesawat ini adalah kecepatan tinggi untuk mencegat pesawat tempur musuh yang datang. Kecepatannya MiG-25 mencapai 2,8 Mach, tapi rancangan pesawat yang membuat masalah. Karena berat dengan kombinasi stainless dan aluminium, mengalahkan kemampuan MiG-23 untuk kecepatan. F-15 Eagle memiliki kemampuan dengan terbang tinggi dan kecepatan sampai 2,5 Mach, setara 3.000 km per jam. Pada ketinggian rendah mampu mencapai 1,2 Mach. Untuk pertempuran di udara dapat mencapai jarak jelajah 2.000 km. Sedangkan kemampuan terbang Fairy mencapai 5.500 km dengan 3 tangki tambahan. Ketinggian pesawat ini mencapai 20 km dari permukaan atau setara 2 kali ketinggian pesawat komersil.
Tahun 1979 pertempuran udara dari pasukan Israel mencatat rekor tertinggi, karena berada di daerah konflik. Pesawat F-15 dalam tugas pertempuran pertama berhasil menjatuhkan 13 pesawat MiG-21 dan 2 pesawat MiG-25 milik Suriah. Perang Lebanon di tahun 1982, Israel kembali mencatat kesuksesan F-15 dengan menjatuhkan 23 pesawat MiG-21 dan 17 pesawat MiG-23 Suriah, serta 1 helikopter aerospatiale SA-342L. Israel ketika itu lebih banyak melakukan serangan udara ke darat. Di tahun 1985 Israel menurunkan 6 pesawat F-15D untuk menjatuhkan bom GBU-15 Guide Missile Bomb dari setiap pesawat dan 2 pesawat F-15C pendukung yang membawa masing-masing 6 bom Mk-82 Guide Missile Bomb. Kerajaan Arab Saudi juga membawa nama F-15 dengan baik, menjatuhkan 2 pesawat Iran tipe F-4E Pantol. Salah satu kemampuan pesawat terbang tinggi ini juga diuji untuk menembak sebuah satelit di ruang angkasa. Pesawat F-15A membawa rudal ASM-135 untuk rudal anti-satelit ASAT. Pesawat cukup berada di ketinggian 11,6 km di atas permukaan laut dan sistem komputer yang telah diupdate untuk kendali ketinggian pesawat dan peluncuran misil untuk menghancurkan satelit mata-mata dengan rudal kinetik. Pengujian ketiga untuk menembak sebuah satelit bekas yang berada di orbit yaitu satelit P-7081, berada di ketinggian 555 km dan berhasil dihancurkan oleh energi kinetik. Satu-satunya pilot yang menguji untuk persenjataan satelit adalah Mayor Wilbert D. Pearson. Hanya saja program tersebut dihentikan tahun 1988. USAF mulai menurunkan pesawat F-15C, D dan E di Perang Teluk Agustus tahun 1990 dengan operasi Desert Shield dan Desert Storm. Tercatat F-15 Amerika menjatuhkan 36 dari 39 pertempuran di udara. Irak sendiri hanya mengkonfirmasi 23 pesawat mereka. Pesawat F-15E memiliki kemampuan terbang malam hari. Target adalah pengeboman peluncuran rudal Scud dan menghancurkan lokasi meriam artileri menggunakan sistem lantrin. Tahun 1991 di Perang Teluk, F-15C berhasil menjatuhkan kembali pesawat musuh dengan rudal udara ke udara. Di antaranya pesawat 5 MiG-29, 2 MiG-25 Foxbat, dan 8 MiG-23, 2 MiG-21, 2 Sukhoi Su-25, 4 Sukhoi Su-22, Sukhoi Su-7, 6 Sasaut Mirage F-1, 1 pesawat kargo Ilyushin 276, 1 pesawat latih Pilatus PC-9, 2 helikopter Mi-8. Angkatan Udara Arab Saudi kehilangan 1 F-15 tapi menjatuhkan 2 pesawat tempur Mirage F-1 milik Irak dan sempat menembakkan rudal R-40. F-15 juga diterjunkan dalam operasi Southern Watch melakukan pengawasan patroli di wilayah gencatan senjata Irak Selatan. Kejadian buruk pernah terjadi ketika pilot F-15 yang keliru melihat 2 Black Hawk Amerika di Irak Utara ditembak jatuh. Pertempuran di Kosovo melibatkan F-15, 2 MiG-29 dijatuhkan menggunakan rudal M120 di bawah pimpinan NATO tahun 1999. Sejak pesawat F-15 digunakan Amerika sendiri, 104 pesawat musuh berhasil dikalahkan dengan resiko nol. Sebagai catatan reputasi F-15 sampai tahun 2008. Penurunan penggunaan jumlah F-15 dimulai tahun 2009, setelah Amerika menyiapkan pesawat pengganti F-22 Raptor. Walau kenyataannya F-15 masih dipertahankan sampai penggantinya tiba. F-15 masih dipertahankan karena memiliki 2 kemampuan untuk pertempuran udara dan serangan ke darat. Tugas utamanya digantikan oleh F-22 Raptor, menunggu dukungan maksimal dari pesawat termodern F-35 Lightning II. Terakhir Amerika masih memiliki 250 pesawat F-15 untuk tugas pertahanan udara. Jepang merawat sangat baik pesawat F-15 Eagle, dan masih menjadi pesawat tempur untuk pelatihan pilot.
Untuk perbaikan ditangani oleh perusahaan dalam negeri Mitsubishi, dari Jepang sendiri untuk layanan perawatan dan suku cadang. F-15 SE, Silent Eagle, merupakan solusi desain inovatif yang dikembangkan untuk menanggapi kebutuhan pasar pesawat tempur internasional terhadap pesawat tempur berkinerja tinggi namun dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Pesawat tempur dengan kinerja superior dibutuhkan oleh militer banyak negara menghadapi berbagai macam ancaman yang lebih beragam pada masa depan. Seperti jet tempur F-15 SE, yang sudah memiliki fitur stealth dan ditunjang dengan aerodinamis yang unik, sistem avionik dan fitur prediksi radar cross-section. Ruang persenjataan internal CWB, Conformal Weapons Base, guna menunjang kemampuan siluman F-15 SE, sanggup membawa berbagai jenis misil udara ke udara dan udara ke permukaan. F-15 SE, menggunakan ekor kembar yang terpasang vertikal dengan kemiringan 15 derajat yang ditujukan untuk menghindari gelombang radar dan meningkatkan efisiensi efek aerodinamika, dan memberikan daya angkat yang lebih besar. Peningkatan aerodinamika juga didukung oleh sistem digital kontrol penerbangan, DFCS, Digital Flight Control System. Untuk melengkapi sistem pertahanan, pesawat ini juga dijejali dengan peralatan Digital Electronic Warfare System, DEWS, dari BAE System yang mendukung kinerja radar AESA, Advanced Electronic Scanning Array, dari Raytheon. Terima kasih sudah menonton Komando Militer. Sampai jumpa lagi di video terbaru seputar militer.